mau gufron dan juga kunjungan ke Israel disikapi oleh MUI. Masalah polemik nasab tidak disikapi. Kita anggap MUI ini dia. Ada satu kaidah, la yunsabu li sakitin qaulun. Kalau orang itu diam, maka tidak boleh kita anggap dia berpendapat. Tetapi ada kaidah lanjutannya. Walakin as-sukut fi mahalli atau fi ma'radil hajati bayanun. Tapi kalau diam dalam kondisi semestinya berbicara, maka itu sudah sebuah sikap. Itu sudah sebuah pilihan, itu sudah sebuah penjelasan. Lalu apa interpretasi dari penjelasan orang yang diam? Kalau dibilang tidak setuju, sepertinya agak kecil kemungkinannya. Ada apa tidak setuju, kok diam? Orang tidak setuju itu biasanya nolak. Yang ada, diam itu biasanya setuju, atau mungkin tawakuf, no comment, abstain. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Artinya jauh sekali untuk dikatakan menyalahkan, jauh sekali untuk dikatakan tidak setuju. Paling mentok adalah di tengah-tengah, setuju ya tidak, tidak setuju ya juga tidak, no comment, atau malah setuju, tetapi dengan cara diam. Memang kita curiga kalau orang dua suka main di belakang. Ada dua hal yang menarik yang akhir-akhir ini berkembang di pemberitaan. Yang pertama adalah bagaimana 5 orang kader NU melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Presiden Israel. Lalu muncul kritik, muncul kecaman dari berbagai pihak karena itu dianggap tidak berempati kepada apa-apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ini kok ada orang-orang yang sepertinya menunjukkan persahabatan atau hubungan yang baik, apapun tujuannya, dengan Israel, di mana bukan hanya negara Islam, tetapi bahkan negara non-Muslim pun juga mengecam tindakan Israel ini karena sudah masuk kepada kategori kejahatan kemanusiaan, bukan hanya kejahatan berbasis agama. Lalu dari MUI, juga dari PBNU, keluar suara yang jelas. Bahkan dari PBNU itu Gus Yahya langsung mengucapkan mohon maaf karena 5 orang itu adalah kadernya. Walaupun kalau saya perhatikan narasi permohonan maafnya itu murni karena terkait dengan situasi politik saat ini atau situasi yang terjadi di Palestina berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Kemudian dalam pemberitaan media juga dijelaskan bahwasanya PBNU itu membuat sanksi yang tegas kepada 5 kadernya. Sanksi itu adalah pemecatan atau menonaktifkan. Diberikan 2 opsi. Sebentar, apa kaitannya dengan nasab nanti? Kemudian opsi yang pertama adalah mereka dipersilahkan mengundurkan diri atau dimundurkan oleh organisasi. Bahkan MUI juga bersuara lantang di bagian ini. Ada 2 orang yang mungkin terkait dengan MUI, mereka juga langsung dinonaktifkan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ternyata instansi besar ini, PBNU atau MUI, itu memang akan mengambil tindakan yang tegas, yaitu memecat atau mengeluarkan atau menonaktifkan siapapun yang ada di bawahnya yang melakukan kesalahan. Ada kesalahan sebagai ilat atau alasan, ada akibatnya, yaitu hukum. Mereka dikeluarkan atau mereka disanksi. Bagaimana dengan masalah nasab? Kita urut dari mulai MUI. Kita tahu Kiai Haji Imaduddin itu adalah tetap di bawah MUI pusat karena beliau adalah ketua Komisi Fatwa MUI Banten. Narasinya jelas, Ba'alawi itu bukan duriah Nabi. Ba'alawi itu mencangkok nasabnya. Nasab mereka batal. Berarti ada berapa ratus orang, ada berapa ribu orang, bahkan ada berapa juta orang yang terjebak meyakini atau menerima sesuatu yang salah. Para muhibbin yang mencintai Ba'alawi, yang meyakini mereka duriah Nabi, ternyata kata salah satu dari ketua fatwa MUI di jajaran atau di level provinsi, yaitu Kiai Haji Imaduddin, itu salah. Kemudian ada ketua MUI-nya di Rembang, Kiai Haji Dr. Fakih Mudawwam kalau tidak salah. Beliau juga mengatakan kalau Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah 2 orang ini disanksi oleh MUI? Sampai saat ini kita menyaksikan dengan seksama bahwa tidak ada sanksi untuk mereka. Kalau kita kaitkan dengan di awal,
bagaimana ada orang yang mungkin bawahan MUI atau terkait dengan MUI lalu melakukan kesalahan disanksi, maka kalau Kiai Haji Imaduddin dan juga Ketua MUI Rembang ini tidak disanksi, berarti mereka tidak melakukan kesalahan. Artinya tidak ada ilat untuk disanksi, tidak ada alasan untuk dihukum dengan cara dikeluarkan atau dinonaktifkan. Berarti menarasikan Ba'alawi batal, menarasikan dzurriyyah Nabi itu bukan Ba'alawi, atau menarasikan bahwa Ba'alawi mencangkok nasab, itu adalah sesuatu yang tidak keliru. Atau jangan-jangan mungkin MUI masih sedang mengkaji dan belum selesai. Karena di satu sisi MUI juga sudah menyikapi Mama Gufron, sudah dinarasikan ada penyimpangan dan sebagainya. Jadi Mama Gufron dan juga kunjungan ke Israel disikapi oleh MUI. Masalah polemik nasab tidak disikapi. Kita anggap MUI ini diam. Nanti tentang PBNU, kita anggap MUI ini diam. Ada satu kaidah, layun sabulisa kitin qaulun. Kalau orang itu diam, maka tidak boleh kita anggap dia berpendapat. Ya toh. Kalau orang tidak ada suaranya, kita tidak bisa menyimpulkan orang ini masuk kepada musbit atau nafi, orang yang menetapkan setuju atau nafi menolak. Kalamnya itu kalam ijab atau kalam nafi. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tahu seseorang itu kalau dia bicara, ini tidak bicara. Tetapi ada kaidah lanjutannya. Walakin as-sukut fi mahalli atau fi ma'radil hajati bayanun. Tapi kalau diam dalam kondisi semestinya berbicara, maka itu sudah sebuah sikap. Itu sudah sebuah pilihan, itu sudah sebuah penjelasan. Lalu apa interpretasi dari penjelasan orang yang diam? Kalau dibilang setuju, sepertinya kalau dibilang tidak setuju, sepertinya agak kecil kemungkinannya. Ada apa tidak setuju kok diam? Orang tidak setuju itu biasanya nolak. Yang ada diam itu biasanya setuju atau mungkin tawakuf, no comment, abstain, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Artinya jauh sekali untuk dikatakan menyalahkan, jauh sekali untuk dikatakan tidak setuju. Paling mentok adalah di tengah-tengah, setuju ya tidak, tidak setuju ya juga tidak, no comment, atau malah setuju tetapi dengan cara diam. Karena kalau kita diam di momen kita harus menegur, oh berarti itu tidak salah. Ini logika sederhana. Ada yang kelompok-kelompok kita itu, kalangan-kalangan yang naik di live saya itu berpikir MUI harus bersikap. Ya, siapa tahu sikap MUI diam itu sudah kedua saja mungkin interpretasinya. Bisa jadi setuju, takrir, sukut, ittifaq secara sukut, ya dalam ijma saja ada ijma sukuti. Ketika ada konsensus terus sebagian ulama lain diam tapi tidak menolak, itu maksudnya ijma sukuti kalau tidak salah begitu. Atau tawakuf. Nah, tawakufnya kenapa? Apakah sedang mengkaji atau jangan-jangan MUI juga ragu dengan Ba'alawi ini? Atau MUI mempertimbangkan belum saatnya berbicara setuju atau tidak setuju? Itu yang perlu kita dengar. Yang jelas kalau tidak ada sikap, tidak ada tanggapan, tidak ada tindakan tertentu kepada kader-kadernya yang aktif sekali membatalkan nasab Ba'alawi, orang bertanya-tanya, ini kok beda dengan ketika ada kadernya atau siapanya yang terkait dengan MUI itu melakukan kesalahan di depan publik, yaitu kesalahannya adalah berkunjung kepada Israel. Atau jangan-jangan kesalahan masalah nasab Ba'alawi tidak sebesar itu, bahkan tidak sebesar Mama Gufron, sehingga ya dibiarkan saja begitu. Karena logikanya adalah ada orang bersalah, Anda sanksi. Ini tidak Anda sanksi, mungkin toh, atau bahkan sangat mungkin berarti ini tidak salah. Atau mungkin belum selesai pengkajiannya. Kalau masalah PBNU, kita tahu Rois Am itu sudah mengatakan Ba'alawi dzurriyyah Nabi, sahih nasabnya, sudah jelas menolak tesis itu. Bahkan dulu ketua PBNU-nya Gus Yahya juga mengatakan hal yang sama, yaitu tidak usah nyari catatan. Artinya nggak usah kitab sezaman, nggak perlu catatan gitu, cukup husnudzon saja, kita ikut Asawadul A'dham. Apakah berarti kita bisa mengatakan MUI ini PBNU sudah sepakat dengan keabsahan Ba'alawi? Oh belum tentu. Kenapa? Karena di dalam NU itu, di dalam PBNU itu perbedaan-perbedaan biasa. Ada kadernya yang berkata begini, ada yang berkata begitu, itu tidak menjadi persoalan. Dalam berbagai hal, dalam politik apalagi, dalam fikih juga biasa. Ada perbedaan. Kenapa? Karena memang kita fikih saja itu tidak satu madhab, tidak satu madhab. Artinya kalau masih madhab yang 4 masih diterima. Jadi PBNU itu tidak heran kalau ada pernyataan berbeda antara tokoh dengan tokoh yang lain. Cuma kalau secara garis besar PBNU-nya juga diam kepada Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena pemecatannya juga tidak jelas apakah dipecat atau tidak. Kita juga tidak tahu kepada PCNU Solo Raya dan sebagainya itu apakah benar akan ada penertiban. Kita tidak dengar itu. Berarti kita bisa anggap sama dengan MUI, sama-sama dalam kategori diam.
Apakah diamnya setuju atau tidak? Apakah diamnya itu menolak? Apakah diamnya itu tawakuf? Kita juga tidak tahu persis. Cuma kalau apakah ini sudah di ma'radul hajah, apakah ini sudah di posisi harus bersuara? Saya kira iya. Saya kira konflik tentang Ba'alawi ini lebih luas cakupannya dari Muhammad Gufron. Ya, tapi kalau Muhammad Gufron, PBNU juga belum bersuara tentang itu. Ya kalau dengan Israel mungkin lebih besar itu cakupannya, karena itu dunia internasional. Sementara ini Ba'alawi di Indonesia saja atau bagaimana? Yang jelas, kalau ada kiai, ada ulama atau ada instansi yang diam dalam kasus masalah nasab Ba'alawi ini, maka tidak salah-salah banget kalau dikatakan oh berarti instansi itu setuju, oh berarti instansi itu tidak menyalahkan ini. Kenapa begitu? Karena kalau tidak setuju, kalau menganggap ini salah, ada apa? Tidak ada suara yang jelas. Ada apa? Tidak ada tindakan yang jelas. Apa pertimbangannya? Apakah melihat ada maslahatnya di situ? Karena bisa tercipta keseimbangan relasi kuasa atau apa? Atau ini sama-sama mafsadat, tapi mafsadatnya lebih besar kalau kita lawan, atau bagaimana? Itu yang membuat kita bertanya-tanya. Jadi kita tetap berharap akan muncul sikap resmi dari PBNU, akan muncul sikap resmi dari MUI. Bagaimana sebenarnya polemik nasab ini? Apakah Kiai Haji Imaduddin benar? Apakah salah? Walaupun kita sudah ajukan satu pertanyaan, kalau salah kok dibiarkan? Kok nggak ada narasi yang itu keliru? Kok nggak ada narasi yang melanggar sehingga dikeluarkan dan sebagainya? Kita tunggu saja. Yang jelas ini bukan framing, ini kita membuka cakrawala berpikir bahwasanya kalau seseorang melakukan sesuatu dengan alasan yang bisa kita pastikan, maka ketika dia meninggalkan sesuatu, otomatis karena alasan itu tidak ada. Orang menegur anaknya karena anaknya salah, ketika anaknya tidak ditegur, ya sangat besar kemungkinannya karena nggak ada alasan untuk menegur, karena nggak ada salahnya. Atau mungkin sudah kapok atau apa. Tetapi yang jelas, semua pertanyaan itu harus dijawab dan ini masih sangat mungkin semua ya.